Whispered promises straight to my heart. I'd never noticed, but you were never there, you were never there. Hey, you gave me roses, set me apart. All I feel was bliss, but you were never there, you were never. I want us to be what we used to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu dengan IWB Kang Mas. Sekali lagi kali ini, Cak, kita nggak bahas mengenai MotoGP, Cak, ya. Tapi Iwan Banaran akan bahas mengenai isu motor terbaru yang paling hot, Mas. Hotnya apa? Hotnya adalah ternyata kita menduga bahwa Astra Honda Motor memiliki rencana untuk menyiapkan sosok motor baru, produk baru yang diduga akan mencoba menghajar Yamaha Aerox yang terbaru. Nah, ini cukup menarik ya untuk kita bahas, sebab selama ini kita selalu mengkomparasikan bahwa Vario 160 itu adalah lawan Aerox, Cak. Ternyata itu salah, Mas. Karena dari pertama pun AHM tidak pernah menyebut Vario 160 adalah lawan Aerox, Cak. Akan tetapi AHM memiliki segmentasi sendiri. Segmen yang tentunya tidak dimiliki oleh lawan mereka. Walaupun sebenarnya mereka punya Lexi, Kang Mas, ya. Akan tetapi memang Vario ini memiliki fans yang militan sekali, yang sulit sekali didongkel oleh Yamaha. Dan sama sendiri kan Lexi secara look sudah garang banget. Dan sepertinya Yamaha mencoba untuk menarik teman-teman sampean ya, sama semuanya, supaya yang suka dengan dek rata bisa lari ke Lexi. Yang mana sosoknya maxi banget, akan tetapi memiliki fleksibilitas dari deknya yang rata, sehingga sampean mudah atau ya gampang membawa belanjaan. Akan tetapi ternyata Vario, Kang Mas, ya, dari catatan kita tidak goyah oleh kehadiran Lexi. Vario memiliki pasar yang sangat kuat dan selama ini kita lihat bahkan Vario terjual hingga 18 juta unit. Ini gila, Mas. Dari pertama diluncurkan sampai sekarang Vario sudah terjual 18 juta unit. Dari konfirmasi AHM dan khusus untuk yang Vario 150 ataupun 160 ternyata terjual 4,5 juta unit. Ini kan gila, Kang Mas. AHM sukses memasarkan Vario 150 ataupun 160. Sekarang kan 160. Akan tetapi ternyata itu tidak membuat mereka puas di sana, Cak. Kita menduga dan kita mengendus bahwa ternyata diduga AHM sudah melakukan beberapa manuver-manuver mereka untuk menyiapkan produk baru, untuk betul-betul melawan Aerox. Segmentasinya jelas, Cak. Dek rata tidak akan sama dengan model dek underbone. Yang kita lihat Aerox ini kan memang gagah, Mas, ya. Desainnya sporty banget ya, anak muda banget, muskular, tough ya, pokoknya garang lah. Ini kan kalau kita bandingkan dengan Vario agak sedikit beda konsep. Walaupun Vario garang banget, gagah, tapi kalau kita coba untuk sandingkan ya tetap nggak masuk, Mas. Sebab Simon itu sendiri kan desainnya berbeda, konsepnya berbeda, sehingga kegagahan dari samping kelihatan sekali bahwa Vario memang bukan lawan dari Aerox. Sementara Aerox sendiri secara pricing juga sudah masuk premium, Cak, ya, termahal 41 juta rupiah. Sementara Vario kan hanya 31 juta. Jadi teman-teman, ternyata inilah yang membuka tabir semuanya, Cak. Bahwa AHM bukanlah atau tidak meracik Vario 160 untuk melawan Aerox. Menggerogoti mungkin, Cak, tapi melawan enggak. Sehingga pada akhirnya, Mas, kita dibikin geger karena ternyata AHM tiba-tiba meregistrasikan sebuah nama yang cukup misterius dan terawan kita ada indikasi mengarah kepada Airblade yang tentunya sudah terkoneksi dengan sebelumnya ya. Kalau kemarin kan hanya nama paten atau registrasi paten, tapi ini sudah sebuah nama yang berbeda dan diregistrasi bukan dari Honda Jepangnya, tapi yang meregistrasikan atau mendaftarkan adalah dari Astra Honda Motor. Nah, teman-teman penasaran seperti apa? Ini dia, Cak. Namanya adalah Honda Raiden. Sampai itu saja detail dari datanya di sini, Kang Mas. Nah, teman-teman semuanya, kehebohan. Jadi kita sebutnya kehebohan aja, Cak. Karena memang heboh, Cak, gara-gara informasi dari pangkalan data kekayaan intelektual. Teman-teman semuanya, ini yang menjadi acuan kita dan ini juga yang membuat kita sangat penasaran. Ada apa dan kenapa ada produk tidak kenal. Ini adalah sebuah produk yang tentunya baru ya. Kita tidak pernah tahu ada namanya Raiden 160, akan tetapi Astra Honda Motor secara mengejutkan ternyata melakukan registrasi dengan sebuah nama Raiden 160. Nah, teman-teman, nama Raiden 160 ini memang sebuah nama yang baru. Sekali lagi ini adalah nama baru, tidak ada seinggulan dengan Vario, tidak ada seinggulan dengan PJX ataupun ADV. Akan tetapi dengan
informasi dari angka 160, maka bisa kita konfirmasikan bahwa mesin yang digunakan nantinya bakal identik dengan mesin-mesin lainnya seperti Vario, PCX ataupun ADV. Makanya teman-teman, ini adalah misteri yang perlu kita bongkar seperti apa, sebab indikasi kuat ini adalah Airblade versi lokal. Indikasi demikian, terawangnya demikian. Nah, teman-teman, registrasi yang dilakukan oleh Astra Honda Motor ini dilakukan mereka pada, nah ini dia Cak ya, datanya ya, pada tanggal pertama kali mereka registrasi pada tanggal 11 bulan 6 2026. Jadi 11 Juni 2026, dan nomor untuk BRM-nya ya, kita nggak tahu ini maksudnya apa, tapi adalah nomor sebagai identitas pengajuan ini, yakni BRM 26118A, dan nomor permohonan yang dilakukan oleh Astra Honda Motor DID 2026055799. Nah teman-teman, setelah diajukan pada tanggal 11 bulan 6, akhirnya di-approve seminggu setelah itu di tanggal 17 bulan 6 2026. Teman-teman semuanya, ini adalah misteri bagi kita, karena kenapa? Biasanya Cak, yang melakukan registrasi adalah Honda Motor Corp. Tapi ternyata ketika kita lihat dari data ini, yang mengajukan permohonan adalah PT Astra Honda Motor. Jadi teman-teman, inilah yang menjadi kunci, ini menjadi penegas ke kita semuanya, dan juga keyakinan kita bahwa ini adalah motor yang memang sepertinya diajukan oleh Astra Honda Motor, yang belum tentu ada di luar negeri. Teman-teman semuanya, ini ya, ada informasi mengenai Fitch, Impala, kita juga nggak tahu. Ini adalah mungkin data-data nomor yang mungkin berkaitan dengan pastinya ya dengan request ini. Tapi yang jelas ini adalah sebuah nama, sebuah produk yang belum ada di Indonesia dan akan tetapi diajukan oleh PT Astra Honda Motor. Dan biasanya Cak, jika ada yang namanya registrasi pangkalan data kekayaan intelektual, berarti nama ini Cak, ya merek ini maksudnya Cak ya, merek ataupun nama terserah ya, karena di sini juga tertera merek, maka ada korelasi dengan produk baru yang akan diluncurkan oleh mereka. Nah, teman-teman, dari sini kita memiliki keyakinan dan juga memiliki pandangan bahwa Raiden ini bukanlah Vario pastinya, Cak. Akan tetapi Raiden ini juga bukanlah PCX ataupun ADV. Akan tetapi ini adalah produk baru, produk yang fresh banget. Dan teman-teman bisa kita share tadi ya, IWP sudah share ke sampean bahwa dek rata Honda sudah punya. Kemudian juga sampean tahu sendiri model Adventure mereka sudah punya. Bahkan juga model Maxi mereka sudah punya, yakni PCX teman-teman semuanya, dan ADV adalah Adventure. Nah, sementara Raiden ini di mana posisinya? Jika kita bedah, Cak, kita cukup yakin ini ada kaitannya dengan Airblade seperti ini. Nah, ini dia yang membedakan Cak ya. Sampean juga harus tahu bahwa pada saat sebelum kita rilis mengenai Raiden ini, kita juga mendapatkan informasi bahwa Honda mendaftarkan sosok motor yang kita kenal ya, yang memang sangat identik dengan Airblade. Dan teman-teman bisa lihat di sini nomor permohonannya, tanggal penerimaan permohonan pada tanggal 10 bulan Maret ya teman-teman, 10 Maret 2026, dan nomor permohonannya adalah A002026014442, dan tanggal pengumuman atau di-approve untuk ini ya, produk ini maksudnya untuk desain industrinya, mungkin ini adalah salah satu paten yang didaftarkan oleh Honda, itu di-approve pada tanggal 07 bulan 4. Artinya memang sebulan ya hampir Cak ya baru di-approve. Itu beda dengan Raiden tadi. Akan tetapi sama harus jeli bahwa yang mendaftarkan di sini bukanlah, nah ini dia Cak ya, didaftarkan di Indonesia, tapi yang registrasi bukanlah Astra Honda Motor, akan tetapi Honda Motor Corp ya, pokoknya Honda pusat sana di Jepang. Dan semuanya terregistrasi dengan sangat baik di sini Cak ya. Jadi semuanya dari kombinasi lampu belakangnya, lampu besar, kemudian semua detailnya yang bisa kita lihat bahwa gambar ini adalah gambar Airblade yang memang sedang kita tunggu. Nah teman-teman, Airblade ini sangat identik dengan Airblade yang terbaru teman-teman semuanya. Desainnya yang sangat kita kenal, yakni sosok dari Airblade seperti ini Cak. Ini adalah gambar yang sudah diregistrasi tadi Kang Mas ya. Jadi kita juga sudah bahas buat sampean sosok detailnya seperti ini, dan ini memang identik dengan sosok yang kita duga sebagai Airblade nantinya. Desainnya Cak, ini memang desain yang sangat identik dengan Thailand. Sekali lagi bodinya nggak sebesar Aerox, tapi karena dia menganut model underbone yang mana di sini Cak ya, kita lihat ya, tidak sama dengan dek rata seperti Vario. Basic dari desainnya pun juga sama banget dengan Airblade yang kita kenal. Nah ini dari bagian ini bagian depannya Mas ya. Desainnya dari muka lampunya, dari cover stangnya, dan detail dari fendernya. Bagian belakangnya juga semua terekspos dengan jelas di sini. Dan Honda Cak sudah meregistrasikan bentuk atau desain paten ini supaya tidak dikopi oleh pabrikan ataupun merek lainnya Cak. Supaya
produk ini otentik teman-teman semuanya, dan itu butuh registrasi. Dan biasanya Cak ya, registrasi ini akan berlaku selama 10 tahun Cak. Ketika kita coba bedah dari detail bodinya, ya kan identik banget. Ini ada airblade yang sudah kita tahu semuanya, dan teman-teman memang Raiden tidak secara langsung terkoneksi dengan motor ini. Kembali lagi kita sudah tegaskan kesampaian, Raiden tidak terkoneksi secara langsung. Kan desain ini walaupun sudah dipatenkan oleh Honda di Indonesia, belum tentu sosoknya nanti seperti ini. Jadi teman-teman, kalau kita komparasikan langsung, ini dia yang sudah diregistrasi oleh Honda pada saat yang sudah kita bahas kemarin. Akan tetapi ini adalah beda tentunya Mas ya. Kita sudah share kesampaian tadi ya, bahwa untuk permohonan dilakukan oleh Astra Honda Motor dengan nama Raiden di sini Cak. Nah teman-teman, pertanyaannya, dengan registrasi pangkalan data kekayaan intelektual yang sudah confirm dan disetujui Cak ya di ACC pada tanggal 11 bulan Juni atau baru saja bulan kemarin, apakah ini artinya memang airblade versi lokal yang kita sebut sebagai generasi baru itu betul-betul ada atau nantinya identik dengan model Thailand? Ini analisa IWB Cak. Data ini adalah sebuah acuan sebenarnya, walaupun belum juga akurat, belum tentu akurat maksudnya 100%, tapi tetap bisa kita jadikan acuan bahwa ada semacam ya strategi dari AHM yang sedang menyiapkan produk baru, nama yang berbeda. Kembali lagi nama berbeda, bahwa Raiden adalah motor baru. Dan teman-teman, kalau kita melihat dari komposisi untuk segmen ataupun motor dari Honda, sebenarnya semua sudah jelas. Seperti Yamaha juga sama ya, bahwa 150 cc Honda 150 cc mungkin sekarang ya, memiliki segmen yang jelas, segmen yang sudah benar-benar lengkap. Dek rata. Nah, di sana ada Vario 60. Kemudian ada model Underbone atau model Adventure lah ya, mungkin teman-teman semuanya, itu ada ADV 160. Dan range-nya juga sedikit lebih tinggi. Artinya dari bawah ke atas sekali, dan kemudian di tengahnya ada Maxi, ada PGX. Sasisnya model Underbone dan juga bukan dek rata. Artinya Cak, kalau kita perhatikan di sini memang segmentasi dari sana sudah jelas. ADV yang ada lawan Cak. ADV mungkin X-Rad ya, tapi kan beda ya teman-teman. X-Rad tidak dikelola oleh Yamaha, sehingga kita lihat bahwa ADV sendirian aja Cak, nggak ada musuhnya di segmen ini ya, untuk pabrikan Jepang maksudnya. Di segmen model Maxi itu ada PGX untuk melawan NMAX tentunya Cak ya, NMAX Turbo, dan itu memang sangat seru sekali hingga sekarang. Dan kalau kita lihat juga bahwa sambil berpikir bahwa Vario akan melawan Air itu ternyata enggak, karena kita pantau di sini Cak. Nama Raiden ini sepertinya akan diposisikan sedikit di atas Vario. Jadi kalau kita perhatikan Mas, Raiden ini akan berdiri sendiri Cak. Dan kalau kita analisa secara kasar, sepertinya Honda tidak akan meracik, tidak akan membawa airblade mentah-mentah ke sini Mas. Jadi kalau sampean bertanya ke IWB, apakah Raiden ini adalah airblade yang nantinya akan diimpor oleh AHM ke Indonesia? Dan juga mungkinkah sosoknya mungkin airblade yang mentah-mentah dari Thailand dan kemudian dicangkokkan atau ditempel aja nih namanya menjadi Raiden. Teman tahu sendiri kan bahwa Vario pun di luar negeri dicangkokin dengan nama Click, sementara di sini Vario. Itu pertanyaan menarik Cak ya. Namun entah kenapa IWB nggak terlalu percaya diri ke sana Cak. Bahkan IWB justru mengendus adanya manuver dari AHM yang sepertinya akan meracik atau mengembangkan desain sendiri. Karena dari beberapa ya kita sedikit diskusi lah ya dengan teman-teman Astra Honda Motor, yang tentunya juga mereka tidak mau mengumbar jelas, tapi IWB bisa menangkap di sana bahwa market Thailand itu beda dibandingkan dengan Indonesia. Market Vietnam beda dengan Indonesia. Indonesia memiliki karakteristik yang unik sekali, di mana Indonesia ini memiliki taste yang sedikit suka yang sporty, Cak. Jadi desainnya tuh nggak bisa yang ya setengah-setengah, nggak bisa. Harus yang benar-benar full power. Dan itu artinya apa? Artinya Raiden, Honda Raiden ini yang kita duga nantinya untuk melengkapi line up yang sudah ada, Vario, ADV, PGX, dan nanti ada Raiden yang sepertinya juga modelnya menganut model konsepnya ya, seperti IROC dengan model sasis Underbone seperti airblade, tapi desain nanti akan berdiri sendiri. Jadi desainnya pengembangan sendiri. Desainnya adalah desain yang dikembangkan secara bukannya total semuanya Indonesia, Cak. Karena memang pengembangan atau R&D itu sebenarnya gabungan antara Thailand dan Indonesia untuk yang di Asia Tenggara. Tapi bisa saja nanti porsi yang banyaknya ya, maksudnya ya, porsi untuk sumbangsih desainnya itu yang banyak dari AHM. Bisa saja demikian. Jadi artinya apa Mas? Artinya Raiden 60 kalau dari analisa IWB ini adalah airblade versi lokal. Akan tetapi desainnya nggak akan sama airblade. Namun ini adalah desain yang berdiri sendiri
desain yang sedang diracik dan dikembangkan oleh AHM bisa saja demikian di masa depan. Dan IWB analisa mungkin bisa kita lihat nantinya setelah di 2027. Kalau sekarang terlalu prematur, makanya IWB tekankan kesampaian nggak usah buru-buru alon-alon wae mas. Karena memang jika kita analisa motor ini, Raiden 160 ini disinyalir tidak akan lahir pada tahun ini. Jadi kita intip seperti apa nantinya, kita akan coba update buat sampai semuanya nanti. Yang jelas ini semuanya hanyalah analisa, belum tentu benar. Tapi kalau memang ada nama Raiden, dan kemudian di sana nama tersebut ya maksudnya registrasi approve, seharusnya memang bukan hanya sekedar nama, Cak, tapi akan ada produk yang diluncurkan oleh AHM dan tentunya ini juga memiliki korelasi dengan analisa kita. Semoga saja apa yang kita share ke sampaian ini akurat, semoga saja betul Honda meracik sosok motor yang memang mirip dengan Airblade tapi desain sendiri, Raiden 160 yang nantinya memiliki desain racing, muscular, sporty, dan tentunya desainnya seharusnya ya akan berjaban melawan Aerox yang sekarang berdiri sendiri ya teman-teman. Tidak ada lawan Aerox lah sekarang ini karena memang segmentasinya berbeda dibandingkan dengan Vario 60, sehingga kita akan intip seperti apa nantinya usaha dari Honda untuk mencoba ngacak-ngacak Yamaha, Cak. Ya teman-teman, Yamaha harus waspada, ya pantau terus juga pergerakan AHM. Jangan biarkan mereka melenggang dengan santai. Sambutlah nantinya jika memang benar ya Raiden 160 yang disinyalir akan diracik untuk melawan Aerox 155 yang nantinya akan memiliki desain sendiri. Ya, kita intip seperti apa nantinya. Sekarang samaan komen di bawah, Cak. Kira-kira apakah sampai tertarik jika ada sosok motor Honda dengan desain ala Airblade, tapi yang disentuh ulang, dirombak total menjadi lebih agresif dengan nama Raiden 160? Samaan komen di bawah. Dan seperti biasa kalau semuanya suka video sama like, share, dan subscribe. Jolili Kang Mas sama sholat 5 waktu karena itu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Gandos.